Kelinci kecil. Orang tua, serahkan bunga jiwa 9 daun. Ampuni kamu agar tidak mati. Khayalan yang penuh kasih. Anak, jangan menyalahkan diri sendiri. Kamu masih muda. Tidak bisa mengendalikan kekuatan spiritual di dalam tubuhmu. Kami para orang tua ini bergabung untuk membantumu memasang segel. Ketika kamu dengan gagah berani melangkah ke Sekte Tianxuan, aku yakin kamu sudah sepenuhnya menguasai energi ini. Ini adalah kekuatan ilahi dari 99 dewa kuno. Kalau begitu masuk Sekte Tianxuan hari ini pasti aman. Selanjutnya Xiao He. Akar spiritual yang sia-sia tidak pantas untukku. Hahaha, ternyata akar spiritual yang sia-sia. Akar spiritual yang sia-sia berani mendaftar menjadi murid Sekte Tianxuan. Siapa yang memberinya keberanian? Wakakak. Xiao He. Akar roh buangan. Eliminasi. Ini cuma tes. Tahap akar roh. Belum ujian. Kenapa kamu eliminasi aku? HMPH. Ini demi kebaikanmu. Jangan mati di sini. Makasih kebaikanmu. Tapi aku mau ikut ujian. Ada orang yang mau mati. Kenapa harus dihalangi? Wakakak nurut aja sama Tuan Wei. Nurut aja sama Tuan Wei. Akar roh kelas bumi tingkat atas. Bakat luar biasa. Selamat Tuan Wei. Kamu dan Sen mau punya tunangan bayi. Kamu sampah seperti ini. Layak tertawa hahaha. Hahaha. Seorang wanita yang membatalkan pertunangan. Kalau kamu mau ambil saja, tidak ada hubungannya denganku. Xiao He, apa maksudmu? Kamu sengaja datang menghentikanku. Tidak lebih dari ingin melihatku marah terhina dan melawan. Sayang sekali, kamu tidak pantas. Anak Bao minta maaf pada kakak Sen. Sampah tetaplah sampah. Apa gunanya mulut keras? Mencari mati. Xiao He. Perkelahian selama tes masuk. Sesuai aturan, diskualifikasi. Terus dia gimana? Aku cuma lihat kamu sama mereka. Tuan muda Wei nggak bergerak. Penguji Wei, aku ingat. Kamu nggak berhak nentuin peserta lolos atau enggak kan? Xiao He, kamu salah orang. Hahaha. Oke. Aku berubah pikiran. Aku biarin kamu masuk ronde kedua. Nanti aku lihat gimana kamu mati. Xiao He ini asalnya dari mana sih? Berani-beraninya nyari masalah sama keluarga Wei. HMPH dari mana asalnya nggak penting. Orang yang mau mati aja. Jangan deket-deket sama dia. Ronde kedua itu pertarungan bebas. Aturan pertarungan bebas gampang banget. 100 orang di panggung yang sama. Pertarungan sengit. Terjatuh dari panggung berarti tereliminasi. Terakhir, hanya 10 orang yang lolos. Akar roh yang sia-sia itu berani naik panggung. Mungkin dia sudah gila. Saudaraku, siapa yang mau melemparnya duluan? Jangan buru-buru, simpan saja untuk bersenang-senang nanti. Pertarungan dimulai. Orang buangan itu belum tumbang. Hanya keberuntungan saja. Segera tereliminasi. Orang buangan tetaplah orang buangan. Hahaha.
11 orang. Tinggal 10 orang tersisa. Menyerah saja orang buangan. Jangan memalukan diri sendiri, hahaha. Semua orang berhenti. Lihat si pecundang itu, hahaha masih mau bangkit hahaha. Pecundang. HMPH, HMPH, menarik. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Tetua sekte bilang akar spiritualku. Begitu bergerak, pasti berdarah. Aku selalu ingat. Aku ingin menahan, tapi aku hampir tidak bisa menahan lagi. Babak ketiga. Setiap peserta mengundang satu asisten. Pertandingan 2 lawan 2, pertandingan 1 lawan 1, pertandingan 2 lawan 2. Untuk tidak melayani fondasi tinggi Dinggongqi. Orang tua itu kultivasinya tidak lebih tinggi dari tahap yayasan inti. Pendukung Wei Ran adalah Wei Wuya. Dan aku hanya punya 1 orang. Hahaha benar-benar sendirian. Sampah ya sampah. Bahkan tidak bisa mengundang pendukung. Naik saja dan terima pukulan. Aku tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Haha. Lumayan bisa menghindar. Lagi. Yo. Pedangnya patah. Sampah cocok dengan pedang sampah pasangan sempurna. Ini serangan mematikan. Sama sekali tidak memberi jalan keluar. Ya 2 lawan 1. Kalau menang ya menang saja. Masih berani menyerang sampai mati. Ngapain sih pada buta? Ini gara-gara Xiao He sendiri sih. Siapa suruh dia nggak cari bantuan? Xiao He. Keluarga Xiao. Hahaha. Dulu keluarga Xiao kalian bukannya hebat banget ya? Sekarang Tian Xuan Sek jadi milik Wei. Ayahmu mati memalukan. Kamu juga. Ayahmu mati di tangan keluarga Wei. Sekarang, kamu juga. Nggak enak hidup pasrah aja? Malah balik. Cari mati di Tian Xuan Sek. Berani natap aku? Oke. Aku lihat seberapa keras kepala kamu. Teriak sampai aku puas. Kalau tidak aku akan memotong urat tangan dan kakimu. Lalu melemparkanmu ke sarang binatang buas untuk dijadikan makanan. Ku dengar binatang buas di belakang gunung paling suka. Merobek-robekmu sedikit demi sedikit. Bisa menjerit seharian. Kenapa? Tidak berteriak. Oke. Kalau begitu potong 1 urat tangan dulu untuk pembuka selera. Rasanya ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Kekuatan spiritualku seperti tanggul yang jebol. Mengalir deras keluar dari tubuhku. Saat diambang kematian, ternyata segelku terlepas. Kamu bagaimana? Jadi makanan, bagus. Ide ini memang bagus. Sekarang, giliranku untuk bertindak. Kamu barusan mau mematahkan urat tanganku. Ah, ah, berhenti. Kamu jangan mendekat. Ini jimat tahap jin dan berani mendekat aku ledakan kamu. Berhenti. Kalau kamu melangkah lagi, aku benar-benar meledak. Tidak mungkin.
Kamu monster. HMPH, kamu barusan bilang. Ah, aku dengarkan sekarang. Ini pertandingan. Berhenti saat sudah cukup. Kamu berani. Ah, kekuatan apa barusan itu? Jimat tahap Golden Core dia remukkan dengan satu tangan. Tidak mungkin, dia baru 16 tahun. Bahkan seorang jenius pun tidak mungkin punya kultivasi setinggi ini. Benar dia kan punya akar roh yang lemah. Bagaimana bisa punya kekuatan yang begitu mengerikan? Dia pasti pakai jurus terlarang. Mungkin kultivator jahat yang jadi iblis. Kekuatan melonjak drastis kali ini. Gerakannya aneh, jelas-jelas kultivator jahat. Tangkap dia, panggil penjaga. Kalah lalu bikin gosip. Nggak sanggup ngelawan dibilang kultivator jahat. Wei Ran mengeluarkan jimat tahap Golden Core. Jelas-jelas melanggar aturan curang. Kenapa kalian nggak bertindak? Wei Wuya mau mematahkan urat tangan dan kakiku. Hei binatang buas, sifatnya begitu kejam. Kenapa kalian tidak bilang dia kultivator jahat? HMPH. Kedua orang ini, hari ini harus mati. Ah, kamu yang melakukannya. Benar. Tetua Li. Apa maksudmu ini? Wakil Ketua Wei. Menyerang kandidat yang mengikuti tes penerimaan. Terlalu murahan bukan? HMPH anak ini menyakiti murid sekteku. Layak mati. Aku sendiri yang akan bertindak. Ada apa tidak boleh? Menyakiti. Wakakak. Pas mereka mau mutusin urat tangan sama kaki anak ini tadi. Kenapa kamu nggak bilang kalau itu kejam? Wakil Ketua Wei. Jadi orang tuh harus logis. Pas anakmu nindas orang. Kamu ngumpet nggak nongol. Sekarang dia dipukulin. Kamu malah nongol teriak-teriak mau mukul mau bunuh. Muka sekte Tianxuan udah kamu bikin malu banget. Tetua Li kamu udah tua. Udah waktunya pensiun nikmatin masa tua. Urusan sekte, mending nggak usah ikut campur. Nikmatin masa tua. Aku sih pengen. Tapi lihat aja, kamu ngurus sekte jadi kayak gimana. Ketua sekte sekarang fokus meditasi. Nyerahin sekte ke kamu buat diurus. Baru 10 tahun, kau sudah menjadikan sekte Tianxuan jadi markas keluarga Wei. Menerima suap melindungi kroni menindas murid. Ini sekte yang kau pimpin? Tetua Li bicaramu harus hati-hati. Hati-hati hahaha. Aku sudah hidup lebih dari 200 tahun. Aku belum tahu apa itu hati-hati. Aku menghormatimu sebagai senior. Terakhir aku nasihati kau. Jangan cari masalah. Kalau begitu kita juga cari masalah. Wakil Ketua Wei. Kami bersembilan orang tua ini. Hari ini semua ingin cari masalah. Kau mau bagaimana? Apa maksud kalian? Mau ikut campur urusan internal sekte? Ini melanggar aturan. Urusan internal sekte kami tidak ikut campur. Tapi kejadian hari ini adalah pertandingan antar junior. Kita para tetua jangan ikut campur. Anak-anak mau melakukan apa? Silakan saja. Berhenti. Kamu melanggar aturan. Membantu dalam pertandingan. Kamu tidak punya pendukung. Menurut aturan kamu sama sekali tidak berhak berdiri di sini. Ah, aturan adalah aturan.
Tanpa pendukung kamu tidak memenuhi syarat. Setiap pertandingan yang kamu lakukan tidak dihitung. Benar dia punya pendukung. Hal ini memang tidak sesuai aturan. Ya, kekuatannya begitu hebat. Satu orang mengalahkan dua orang, apalagi yang perlu dibicarakan. Intinya pertandingan adalah memilih yang terkuat. Kalau yang curang bisa menang, yang terkuat malah tersingkir. Apakah sekte Tiangshuan ini masih pantas disebut sekte nomor 1 di dunia? HMPH, tidak sesuai aturan. Kalau begitu aku tanya kamu, apakah akar spiritual Wei Ran asli? Dia menggunakan artefak ilusi untuk menipu batu ujian spiritual. Apakah kamu tahu tentang ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak tahu. Tadi saat bertarung seberapa kuat dia? Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Apakah itu kekuatan akar spiritual kelas bumi tingkat atas? Kamu membantunya memalsukan hasil di batu ujian spiritual. Berapa banyak keuntungan yang kamu terima? Atau siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Benar kekuatan Wei Ran tadi bermasalah. Aku terlalu fokus pada Wei Wuya. Aku tidak menyangka, ternyata dia hanya akar spiritual campuran. Curang diskualifikasi. Wei Ran, hari ini kamu harus mati. Berani kamu. Kamu juga harus mati. Hahaha. Bunuh aku. Hanya dengan kamu. Tahukah kamu siapa aku? Kultivator tahap Nas Chen Sol. Wakil kepala sekte Tianshuan. Kamu anak ingusan. Berani bilang bunuh aku. Wei Feng, aku mau tanya sesuatu padamu. Bagaimana ayahku Xiao Tiannan meninggal? Kepala sekte sebelumnya mati demi melindungi sekte. Bertarung melawan sekte iblis sampai mati. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tapi bagaimana aku mendengar? Dia diserang dari belakang. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Aku ngomong ngawur? Wei Feng. Dulu kamu cuma pelindung biasa di sekte. Setelah ayahku meninggal, kamu naik jadi wakil ketua sekte dengan menginjak siapa? Berani-beraninya kamu memfitnahku. Memfitnah. Anakmu sendiri sudah mengaku. Kamu masih pura-pura apa? Ayah, aku tidak. Aku tidak bilang apa-apa. Dia tidak bilang tapi aku bisa lihat. Besok adalah hari ketua sekte berangkat perang. Kesempatan ini hanya ada sekali. Dia menahanku selama 20 tahun. Selama dia masih hidup, aku selamanya hanya bisa jadi tetua. Ini satu-satunya kesempatan. Saat dia bertarung dengan sekte iblis. Serang dari belakang. Nggak ada yang bakal curiga. Kamu pakai sihir. Semua itu bohong. Si kecil mau pakai telepati. Pakai aja kekuatan dewa aku. Cukup buat kamu pakai 100 tahun. Kamu tetua Xuan Jizi. Wei Feng, kamu tahu sendiri apa yang kamu lakukan dulu. Sekarang terima pengadilan sekte. Menyerah sekarang juga. Ahahaha. Kalian pikir aku masih Wei Feng yang dulu? Sembilan orang gabungan. Ternyata cuma bisa imbang sama Wei Feng. Para senior bantu aku. Hari ini aku akan balas dendam untuk ayahku. Memberantas pengkhianat sekte. Ketua sekte datang. Aku yang salah urus. Ini salahku.
Kultivasi Wei Hong dihapus. Diusir dari sekte. Wei Ran mencabut kualifikasi. Dilarang memasuki sekte Tianxuan seumur hidup. Wei Wuya diturunkan pangkat menjadi pelayan selama 3 tahun. Xiao He. Maafkan aku Xiao He. Aku baru tahu kamu adalah keturunan dari sekte Master Xiao. Bisakah kita membicarakan lagi soal pertunangan ini? Pertunangan telah dibatalkan. Kita tidak punya urusan lagi satu sama lain. Tapi kita dijodohkan sejak kecil. Sudah ditentukan oleh para tetua. Akar spiritual yang buruk tidak pantas untukmu. Ini yang kamu katakan.